Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari SDN Sumberleso 4. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik dengan siswa kelas 5. Literasi merupakan kemampuan dasar yang sangat penting bagi murid sekolah dasar, karena menjadi fondasi dalam memahami berbagai mata pelajaran. Namun, berdasarkan hasil observasi dan refleksi pembelajaran di kelas 5, ditemukan bahwa kemampuan literasi murid, khususnya dalam membaca pemahaman dan keterampilan berbicara, masih tergolong rendah. Hal ini juga didukung dengan hasil raport pendidikan yang ternyata mengalami penurunan sekitar 27% dari tahun sebelumnya. Sebagian murid belum memiliki kebiasaan membaca secara mandiri. Mereka cenderung membaca hanya ketika diperintah oleh guru saja. Selain itu, murid juga mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan, terutama dalam mengidentifikasi tokoh, alur, cerita, dan pesan moral. Di sisi lain, keterampilan berbicara juga belum berkembang optimal. Banyak murid yang masih merasa malu dan kurang percaya diri saat diminta untuk menyampaikan pendapat atau bercerita di depan kelas. Melihat kondisi tersebut, diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan minat baca sekaligus melatih keterampilan berbicara murid secara menyenangkan dan bermakna. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan membaca dongeng dan bercerita kembali atau kita sebut sebagai storytelling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah hadir semua di dalam kelas? Ya, terima kasih. Ini duduknya sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ya. Pertama-tama hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi bahasa Indonesia dengan judul Mengenal Dongeng. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu yang namanya dongeng. Kemudian kalian juga nantinya bisa menyebutkan contoh dongeng apa saja yang ada. Selain itu, kita juga bisa mengidentifikasi tokoh dan pesan moral dalam sebuah dongeng. Dan yang terakhir, yaitu bisa menyampaikan kembali isi dongeng secara sederhana. Dongeng adalah cerita hayalat atau cerita rakyat yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan atau nilai moral. Dongeng biasanya diceritakan untuk hiburan dan pelajaran hidup. Ya, jenis-jenis dongeng. Di sini ada 4. Yang pertama, fabel. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya legenda. Legenda itu akan membagikan tugas kelompok untuk kalian kerjakan bersama-sama. Jangan lupa dijawab tokoh utamanya siapa? Tadi siapa? Iya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dea. Perkenalkan, nama saya Nelly. Perkenalkan, nama saya Wati. Kami akan menyampaikan aktivitas membaca dongeng dan cerita kembali. Pesan moral, kita harus saling membantu. Siapakah tokoh yang paling kamu sukai? Apa yang terjadi di awal cerita? Menabung makanan sebagai persediaan di musim kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Salsabila. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menceritakan kembali dongeng yang berjudul Kura-kura dan Laba-laba. Kuya sedang menikmati matahari pagi.
saat dia berpas-pasan dengan Bella si laba-laba. Ia ingin memakannya. Bella pun merasa terancam. Dia berjanji kalau Kuya tidak memakannya, dia akan menolongnya di lain waktu. Suatu hari, Kuya diserang oleh jaguar. Jaguar menggigit kaki Kuya hingga terluka. Kuya pun bersembunyi di lubang kecil di bawah tanah. Tiba-tiba, benang si Bella si laba-laba menutupi lubang itu. Tak lama kemudian, jaguar pun datang. Dia hampir menghampiri Kuya, tapi dia langsung pergi. Kuya pun sangat berterima kasih kepada Bella karena sudah menolongnya dari serangan jaguar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baik pembelajaran melalui kegiatan membaca dongeng dan bercerita di kelas 5 telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi murid. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks, tetapi juga mengembangkan keterampilan berbicara serta kepercayaan diri murid. Pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan berpusat pada murid terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar serta keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Diharapkan praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi guru lain untuk terus berinovasi dalam meningkatkan literasi murid. Dengan demikian, tujuan pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berkualitas dapat tercapai.